Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Dokter Ner TV, kembali saya Dokter Mary menyapa Anda di edisi Dokter Edukasi di platform kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan RSUD Dr. Sutomo. Di setiap minggunya kita akan memberikan episode menarik seputar kesehatan dan juga kegiatan-kegiatan seru lainnya. Jadi agar Anda tidak tertinggal update-nya, jangan lupa untuk subscribe YouTube Dokter Uner TV dan follow Instagram kami di @dokteruner_tv dan @fk_uner. Baik, sahabat Dokter Uner TV, tahukah kalian jika di setiap tanggal 31 Mei WHO menginisiasi Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang tujuannya tentu saja untuk mengurangi konsumsi tembakau. Dan ada baiknya setiap tahun kita refresh kembali ilmu kita bersama dengan pakarnya yang hari ini telah hadir juga bersama dengan kita. Ada Dr. Wiwin Is Effendi di sini, spesialis paru konsultan PhD. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah dalam keadaan sehat ya dok ya. Alhamdulillah. Ya, baik dok. Seputar topik hari ini dok. Ya. Hari Tanpa Tembakau Sedunia. World No Tobacco Day. Ya, tentu saja kita akan banyak membahas tentang rokok ini dok. Dan sebelum masuk materi lebih dalam, saya penasaran dok, sebenarnya seberapa banyak masyarakat kita yang tercatat sebagai perokok ya dok? Ya. Jadi sebelum saya jawab Dr. Mary tadi pertanyaannya, jadi ceritanya ya, kalau kita mengawali sesuatu harus dari sejarahnya ya. Jadi daun tembakau itu menjadi komoditas yang mungkin akan selalu menjadi kontroversial ya. Artinya ada pihak yang pro, ada pihak yang kontra. Itu awalnya itu karena saat Christopher Columbus itu dihadiahi itu daun keringnya tembakau itu, nikotina ya, bahasa ini ya, oleh suku Indian ya, suku pribuminya benua Amerika ya. Jadi dari saat itulah kemudian dia membawa daun kering tembakau itu ke seluruh dunia, dan sejak saat itu ditanam di seluruh dunia, dan mulai saat itu tembakau menjadi salah satu produk yang ya sampai sebeginilah. Nah kalau sekarang, kalau tadi pertanyaan Dr. Mary, berdasarkan data yang terbaru itu hampir sekitar 70 juta ya perokok aktif itu ya, dan menariknya itu kurang lebih sekitar 8%-an itu adalah masih usia muda, kira-kira segitu. Oke, 70 juta jiwa perokok itu Iya. Jelas jumlah yang sangat mengkhawatirkan ya dokter. Lumayan. Dan ada usia belum dewasa kah dok yang tercatat sebagai Iya. perokok? Jadi saya coba datanya ya. Jadi kurang lebih itu sekitar 7,4 yang 10 sampai 18. Itu naik terus tuh. Jadi mulai dari tahun dari Global Youth Tobacco survei itu mengatakan 2019 naik lagi, dan itu awalnya dari 2016 itu sekitar 18%, kemudian di 2019 naik menjadi 19%. Jadi memang kecenderungan untuk usia muda, usia muda menjadi perokok itu cukup besar. Makanya tema World No Tobacco Day pada tahun 2024 ini adalah bagaimana menghilangkan atau memproteksi anak-anak kita agar tidak menjadi perokok. Jadi memang tugas orang tua itu bagaimana menumbuhkan lingkungannya agar tidak menjadi tidak menjadi perokok lah. Karena memang ya masif sekali lah, baik itu industri rokoknya, kemudian iklan-iklan bagaimana menampilkan, ya mungkin Dr. Mary tahu kalau misalkan kalau perokok itu jantan, olahraga yang berkaitan dengan yang sering kan kita ekstrim-ekstrim gitu kan. Jadi kan anak muda kalau kayaknya kalau itu harus diimbangi dengan kayak gitu. Jadi itu tugas kita bersama lah. Ya, banyak poin tadi yang saya tangkap di kalimatnya dokter. Pertama, trennya meningkat ya dok. Itu sudah menjadi pertanyaan ini, padahal sudah banyak sekali sarana dan prasarana yang digunakan oleh banyak pihak untuk mempromosikan agar tidak merokok, termasuk menampilkan penyakit yang bisa terjadi di rokok itu, kemasan rokok itu kan ya. Tapi ternyata sepertinya kurang efektif. Mungkin salah satunya karena poin berikutnya, yaitu iklan mereka juga masif ya dokter. Betul. Dan karena kan memang kalau jujur ditanya ya efek rokok terutama itu kan memang tidak bisa. Ini kita bicara tentang rokok yang konvensional ya, kita belum bicara
produk rokok yang sekarang yang ada banyak vape atau elektronik sigaret itu. Memang efeknya itu kan tidak bisa langsung dirasakan sekarang. Artinya mereka mungkin mencoba merokok kemudian mendapatkan dalam tanda kutip kenikmatan sesaatnya, itu akhirnya mereka ini. Tetapi mungkin kalau yang sudah berusia, yang sekarang mungkin sudah usia tua dan ada riwayat merokoknya, itu baru merasa sakitnya ya pada saat tua. Jadi itu juga mungkin, jadi selain tadi yang Dokter Mary sampaikan tentang gencarnya iklan rokok dan efek dari rokoknya itu tidak bisa langsung dirasakan pada saat mereka masih menjadi perokok aktif, itu yang menjadi salah satu alasan juga mungkin. Iya, baik, berarti ya semoga dengan tayangan ini kita akhirnya memberikan informasi yang berimbang agar seluruh orang termasuk kalangan usia muda tadi yang pasti sudah semakin banyak yang mengakses YouTube ini dok, mendapatkan informasi berimbang jika merokok itu tidak selalu keren ya dok, banyak sekali impact negatifnya. Nah, tadi kita sudah banyak membahas tentang bagaimana perilaku perokok. Kemudian tren perokok ternyata usianya semakin muda. Sekarang lanjut dokter. Apa saja sebenarnya impact dari rokok ini terhadap kesehatan? Kalau dikatakan apa efeknya itu cukup banyak ya. Kan sebenarnya begini ya. Salah satu hal juga mungkin yang membuat penjelasan secara ilmiah kenapa merokok itu susah dihindarkan. Artinya kalau orang itu sudah mencoba sekali, kemudian kok nggak susah meninggalkannya karena efek adiksinya itu kan kira-kira begini ya. Jadi salah satu kandungan yang sering disebut dalam rokok itu kan nikotin. Jadi nikotin itu jadi rokok itu pada saat pada saat dihisap oleh perokoknya itu kan ada zat nikotinnya. Zat nikotinnya masuk ke dalam tubuh, ikut dalam peredaran darah, akhirnya masuk ke dalam otak. Akhirnya mengeluarkan dopamin. Nah, dopamin itu kan zat hormon yang kita ketahui itu bisa membuat rasa enak. Kalau orang stres itu bisa intinya sesuatu yang membuat enak lah. Nah, akhirnya kan lama-kelamaan kan ini kan ada sebenarnya dopamin juga kita bisa menstimulus secara normal. Artinya kalau kita berolahraga, kemudian tidur yang cukup, itu juga bisa menstimulus dopamin. Tetapi karena ini distimulusnya itu sesuatu yang tidak normal, akhirnya dopaminnya juga dikeluarkan. Nah, pada saat nanti si perokok ini mengalami sesuatu yang tidak enak lagi, stres, dia nyoba lagi rokoknya, itu lagi. Akhirnya siklus ini berulang kali akhirnya sistem itunya itu rusak ya, dopaminnya itu rusak, jadi akhirnya dia nggak bisa meninggalkan. Kalau dia mau enak itu pasti harus merokok. Nah, itu efek adiksinya sudah mulai terjadi. Makanya salah satu kendala kenapa orang susah meninggalkan rokok ya karena itu. Ya memang tidak hanya merokok saja sih. Maaf, misalkan menonton sesuatu yang misalkan pornografi ataupun yang lainnya, termasuk zat-zat terlarang, itu juga bisa menimbulkan efek yang tadi itu, kecenderungan adiksinya itu dari efek nikotinnya itulah. Otomatis kalau dengan seperti itu, karena lama kelamaan akhirnya efek rokok ini ya mungkin tidak ada organ tubuh yang tidak terkena efek rokok ya. Artinya hampir semua lah, dari ujung kaki sampai ujung rambut itu semuanya ada. Paru kena, organ pencernaan juga bisa kena, jantung apalagi, kemudian sistem saraf pernafasan juga ini. Tapi nanti kita bisa bahas dok. Jadi memang sebenarnya ya kalau ini ya, mungkin ini saya coba bicara secara proporsi ya. Artinya memang saya juga menyadari bahwasanya memang ada beberapa sumber yang menyatakan, oh tembakau, ini kan kita bicara tentang produk tembakonya dok ya, sebenarnya bagus. Tapi kenapa kok kemudian tembakau ini disalahkan sampai kita kan ini nanti akan kita bahas dok. Jadi sebenarnya itu tembakau secara ilmiah itu memang ada fungsi baiknya dok. Jadi ekstraksi dari tembakau itu memang di dalam laboratorium itu memang bisa mempunyai efek banyak sekali. Dia antiinflamasi bisa, karena dia bisa menekan radikal bebas, kemudian sampai efek antibakteri dan anti jamurnya itu juga ada. Tetapi lah, ini tetapinya ya. Tadi itu untuk yang rokok itu bagus ya. Tetapi Anda perhatikan, kalau tembakonya itu disajikan karena dibakar, itu justru menghilangkan semua efek baiknya itu. Jadi tembakau itu sebenarnya baik karena mempunyai
efek tadi itu anti-inflamasi dan segala macam. Tetapi karena penyajiannya itu kan rokok itu kan bentuk dari penyajian tembakau yang paling umum. Jadi dibakar kan. Nah, justru karena dibakar itu malah menurunkan potensi untuk anti-inflamasinya karena justru dengan merokoknya itu karena dibakarnya itu malah justru meningkatkan radikal bebasnya, Dok. Jadi kira-kira dari radikal bebasnya itulah plus zat-zat yang terkandung dalam rokoknya itu sendiri mulai dari pembungkusnya dan segala macam itu kan juga ada ratusan mungkin ya bukan hanya puluhan ratusan zat-zat toksik yang ada di dalam rokoknya itu yang bisa menimbulkan banyak hal terutama yang paling gampang ya penyakit keganasan lah apapun kankernya. Ya, baik dok. Ternyata memang ya bisa dimengerti lah ya mengapa orang itu menjadi sulit melepaskan rokok karena bisa menimbulkan efek adiksi ya dokter. Walaupun sebenarnya itu kebahagiaannya semu, begitu ya dok. Betul. Setelah itu mereka akan menabung banyak kerugian lagi ke badannya dan sekaligus menanggapi jika rokok itu bermanfaat ternyata tidak jika penggunaannya salah. Betul, itu mungkin itu kan dalam jumlah tertentu ya, artinya juga tembakaunya itu mungkin juga dalam jumlah tertentu dan itu kan sifat tadi itu yang mendapatkan efek bagusnya itu kan dikemas bukan dikemas, mungkin diekstraksi misalkan daun tembakaunya kemudian diekstraksi dan istilahnya mungkin ya sama-sama kita tahu lah Dokter Mary juga pernah mungkin percobaan di laboratorium. Nah, itu memberikan efek seperti itu dan memang betul memang ada efek seperti itu. Kita tidak menafikan jurnal-jurnal yang menyebutkan bahwasanya memang tembakau itu punya efek seperti itu. Tetapi tidak berhenti di situ karena memang kalau tembakaunya itu dibakar dalam ini itu nanti bisa memberikan justru bukan lagi efek anti-inflamasinya, efek pelindungannya, malah justru karena dibakarnya itu malah ya dari panasnya rokok sendiri itu juga menimbulkan iritasi di epitel pernafasan. Terus yang lainnya juga bisa meningkat terutama radikal bebasnya itu juga jadi efek yang justru tidak diharapkan dari ini. Ya, baik berarti tadi bisa merusak epitel saluran nafas. Padahal kita tahu jika epitel saluran nafas adalah salah satu barrier juga untuk pertahanan tubuh kita ya dok. Jika itu dirusak ya bagaimana nanti kesehatan saluran nafasnya dan lain-lain tentu saja. Mungkin apakah ada kaitannya dok? Biasanya kalau orang sudah merokok itu jadi nggak lapar gitu dok. Apa ada kaitannya dengan kandungan-kandungan lain di rokok ini? Ya mungkin tadi itu, terutama yang tadi efek dari dopaminnya itu, karena sudah enak gitu kan. Jadi awal-awal seperti itu. Jadi karena dia merasa, karena mungkin ada efek enaknya, senangnya itu karena dopamin yang terpacu sehingga mungkin namanya orang senang itu mungkin ya hilang segala sesuatunya, mestinya perasaan-perasaan yang lainnya itu hilang gitu loh karena sudah senang, entah itu mungkin dia mestinya juga lapar tapi terkalahkan oleh karena efek dopaminnya juga. Ya, padahal lapar itu juga menjadi salah satu alarm badan kita jika kita butuh asupan energi lagi, butuh asupan gizi lagi, betul, begitu ya dok? Betul. Yang akhirnya malah jika terlalu lama-lama bisa jadi tidak baik gizinya begitu. Belum lagi efek-efek yang lain. Itu untuk membeli rokok membutuhkan mengeluarkan duit sekian banyak ya dok. Ya, betul. Padahal jika dialokasikan ke sesuatu hal yang lebih bermanfaat, mungkin ke gizi, untuk membelikan protein atau apa itu lebih baik untuk badan tentu saja ya. Iya, bicara tentang itu dok, bicara tentang ekonomi juga itu juga menarik. Seringkali kalau kita teliti membaca jurnal itu, ini kan kaitannya kan kadang-kadang mungkin orang yang salah satu opininya mereka menolak menghilangkan rokok atau bagian gini katanya lo itu kan memberikan devisa misalkan karena cukainya atau apa itu kan ya kita tidak menafikan juga perusahaan-perusahaan rokok itu juga memberikan banyak sumbangan bahkan banyak foundation kan yang disupport oleh pabrik rokok. Oh iya benar seperti itu, tapi coba kalau Anda baca lebih teliti bahwasanya ini data saya tidak di Indonesia mungkin ada datanya meskipun tidak bisa lebih ini, tapi di luar negeri itu sudah banyak membuktikan bahwasanya beban ekonomi yang dikeluarkan oleh asuransi ya, katakanlah kalau Indonesia BPJS katakanlah seperti itu, untuk menanggulangi masalah kesehatan yang terkait dengan rokok itu jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan cukai rokok itu. Bahkan mungkin ada beberapa riset yang mengatakan tidak sampai sepertiganya itu. Jadi
sampai ada ide seperti ini. Beberapa di luar negeri itu ada ide yang asuransi itu mereka bagi saja kalau misalkan itu penyakitnya itu memang ada hubungannya dengan rokok tidak ditanggung. Sampai seperti itu karena mungkin karena mereka merasa bahwasanya beban beban BPJS-nya katakanlah untuk, saya lupa data di Indonesia-nya berapa banyak untuk ini, tapi nilainya cukup besar lah yang harus diinikan ini penyakit-penyakit yang terkait dengan rokok ya. Memang kita bicaranya ini kan faktornya kan rokok ini kan faktor risiko ya. Jadi memang kita tidak bisa belum pasti memang merokok itu pasti sakit, tapi Anda kalau bilang mungkin beberapa yang menolak rokok dihilangkan atau apa itu kan mungkin wah itu trash science, mungkin itu ilmu hasil penelitian yang sampah atau apa. Tapi coba Anda baca secara ini bahwasanya memang rokok sebagai faktor risiko berbagai macam penyakit itu sudah cukup banyak studinya di sini, bukan lagi trust science. Oke, mungkin bisa diperjelas lagi dokter, apa saja mungkin penyakit-penyakit yang bisa disebabkan karena perilaku rokok ini? Iya. Atau menjadi faktor resiko terhadap penyakit apa begitu dok? Ya kalau yang dalam bidang kami yang kebetulan saya ahli di saluran pernafasan dan paru ya, yang paling gampang ya itu penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Itu kan seperti tadi yang sampaikan di awal bahwasanya memang orang PPOK itu memang tidak ada yang, mungkin ada 1-2 fenotip PPOK yang usia muda udah, tapi yang paling sering itu kan orang PPOK, atau kalau kita bisa memberikan edukasi ke masyarakat itu paru-paru molor itu memang di atas usia 50 tahun. Sakitnya baru saat seperti itu. Jadi memang itu sudah banyak studi yang membuktikan bahwasanya merokok itu pasti meningkatkan potensi atau menjadi faktor risiko yang besar untuk ini. Karena tadi itu mulai dari gangguan saluran pernafasannya, epitelnya kena, kemudian kalau masuk ke dalam juga nanti parenkimnya juga bisa menjadi rusak, sehingga ini itu yang satu contoh. Kalau misalkan yang paling agak ini juga ya kanker paru. Ya ini menarik juga dokter, yang terkait juga dengan ini mungkin hubungannya dengan pasif smoker ya, atau perokok pasif ya. Yeah. Jadi kan perokok pasif itu kan pertama dia itu menghirup rokoknya sendiri, asap rokoknya sendiri. Kemudian dia juga menghirup asap yang sudah dikeluarkan dari perokok, kan biasanya perokok kan ya itu ya, dua-duanya itu. Nah, ya. Lah itu studi membuktikan bahwasanya salah satu yang menjadikan kenapa tren perempuan di Asia Tenggara terutama itu, tren perempuan sekarang itu pastilah kalau kanker yang berhubungan dengan organ kewanitaan itu yang pasti menjadi masih yang paling banyak didapatkan di perempuan ya. Tetapi menyelinap di antara beberapa penyakit kanker itu adalah kanker paru. Itu trennya mulai naik dok. Dan itu salah satu ini adalah diduga oleh karena pasif smoking itu. Jadi perempuan-perempuan itu banyak yang ini ya, setelah karena banyak beberapa kasus mereka tidak merokok pasti, kemudian pasti ini suaminya perokok kayak gitu. Jadi ya mohon di inilah kalau jadi ikut terdampak ya orang-orang lain. Betul, iya, orang-orang terdekatnya juga terdampak. Termasuk anak-anak mungkin. Iya dok, pasti. Jika perokok pasif itu seorang perokok aktif itu asap rokoknya itu bisa nempel di badannya, kemudian jika terhirup oleh orang lain, itu orang lain juga termasuk dalam kategori perokok pasif kah dokter? Betul ya, kira-kira seperti itu. Oke, berarti sudah merugikan diri sendiri, merugikan lingkungan dan orang-orang terdekatnya jika merokok ini ya dokter ya. Perlu dipikirkan kembali lah apakah memang manfaat yang dirasakan itu real. Jangan-jangan manfaatnya sekali lagi hanya semu, tapi sedang menabung kerugian di masa depan. Iya, tadi dikatakan betul. Jika salah satu efeknya adalah PPOK atau bahasa awamnya adalah paru molor. Yang biasa dirasakan di atas usia 50 tahun ya dokter. Betul, ya. Makanya itu dok, terkait juga dengan ini kan tadi yang di awal kita sampaikan bahaya terhadap ini. Saya itu menyorot tentang anak ya, jadi korban dari
keluarga yang merokok. Saya nggak bilang entah itu orang tuh, entah itu ayahnya atau ibunya yang merokok. Yang pasti anak ini kan, jadi mereka itu kira-kira bisa menjadi 3 korban. Maksudnya dalam artian begini, yang pertama itu korban dalam artian korban sakit. Artinya emang yang pertama karena orang tuanya merokok, terus tadi karena dia efek pasif smokingnya, dia menjadi perokok. Jadi ada yang bilang studi itu ada yang bilang passive smoking is silent killer. Jadi mereka nggak menjadi perokok, tapi karena terpapar tiap hari, akhirnya dia menjadi eh, di anaknya itu menjadi silent killer. Artinya di masa depan anak-anak ini mungkin bisa dibandingkan dengan anak yang tidak terpapar rokok atau sedikit terpapar rokok, itu kemungkinan nanti kan di masa depannya mungkin bagaimana dia menjadi penyakit, mengalami penyakit yang terkait rokok itu pasti lebih besar. Jadi yang pertama korban ini. Yang kedua adalah korban budaya, dalam artian mungkin karena mereka itu, saya yakin bahwasanya anak itu kan pasti idola pertamanya itu kan orang tua kan, Dok. Artinya kalau mereka orang tua aku merokok, ya aku nanti juga, pasti itu mindset mereka itu akan jadi ini. Jadi akan kira-kira ingin seperti orang tuanya lah, kira-kira seperti itu. Apapun profesinya pasti ada kecenderungan anak itu, karena dia sering sekali berinteraksi dengan orang tuanya, pasti kalau melihat orang tua perokok dia pasti akan ini. Dan yang terakhir adalah korban secara ekonomi dan sosial. Yang tadi kan dokter sudah sampaikan kalau misalkan ini ambil contoh, misalkan keluarga miskin ke bawah katakanlah mendapatkan dana dana bantuan bantuan tunai itu. Ya coba kalau misalkan dananya itu misalkan nggak seberapa kan jumlahnya, misalkan katakanlah berapa, 200.000 atau 250. Coba kalau misalkan seharusnya itu bisa dimanfaatkan untuk membeli sembako yang ini, dia sama orang tuanya dialihkan sedikit untuk rokok, kan nanti akhirnya kan ke anaknya kan potensi untuk anak itu menjadi kekurang gizi, stunting katakan misalkan, bisa ya. Jadi ya mohonlah para perokok itu panjenengan tidak hanya ingat diri sendiri tetapi juga ingat keluarga gitu. Karena jadi itu mulai korban nanti dia menjadi itu, atau sampai korban yang sosial ekonominya itu. Ya, panjang kalau kita bahas dia, dokter. Betul, Ya, Dok. dari segala aspek bisa terkena, terutama di usia anak bisa menjadi perokok aktif maupun pasif. Pasif karena lingkungannya, eh, aktif karena mungkin karena mencontoh, Mencontoh, dan betul. seperti menormalisasi merokok, entah karena lingkungannya yang terdekatnya ataupun segala yang ditonton ya, Dok. Betul. Dan terkait tadi budaya, Dok, masih ada di beberapa tempat yang saya ketahui jika ada acara itu menghidangkan rokok. Oh iya, iya, itu juga saya menyadari bahwasanya mungkin dalam salah satu efek positifnya rokok, ya, dalam artian ini adalah memang sebagai pengikat. Memang saya tidak menampik bahwasanya dalam acara tertentu rokok itu adalah sebagai kayak friendship gitu lah, jadi kayak pertemanan, karena emang makanya ada social smoker ya, artinya Iya. kalau nggak merokok nanti saya dijauhi ya. Iya. Oke. Jadi memang saya nggak menampik bahwasanya emang, makanya tadi saya bilang ini kontroversi, artinya memang akan selalu, rokok ini pasti akan selalu menjadi kontroversi ya, sampai perjalanan peradaban manusia pasti akan menjadi kontroversi. Jadi memang ya nggak menampik bahwasanya terutama di pedesaan mungkin, Dok, ya, kalau ada acara-acara keagamaan atau acara sosial katakanlah seperti itu rokok itu adalah sebagai untuk ini band akrab kira-kira seperti Iya. itu. Jadi ya begitulah. Ya, itu adalah salah satu faktor yang perlu sama-sama dipikirkan kembali, Betul, begitu ya, betul, Dok. Efeknya seperti apa, sejauh apa. Dan berarti penting sekali ini untuk adik-adik yang lagi nonton, penting banget untuk memilih circle pertemanan ya, Dokter. Iya. Daripada nanti terjebak di satu lingkungan yang punya kebiasaan buruk, nanti keluarnya sulit. Mulai dari keluar dari lingkungan itu maupun melepas diri sendiri dari kebiasaan rokok yang ternyata ya dari konten dari rokok itulah yang menyebabkan dia sendiri menjadi adiktif, menjadi adiksi terhadap rokok. Menarik loh, Dokter Mary, kalau Ya. misalkan dibaca kadang itu mungkin bagi yang ternyata keluarga dari industri penguasa industri itu tidak ada yang merokok loh anak-anaknya. Itu hati-hati. Ya, jadi ya. jadi ya Karena teman-teman mereka sangat paham ya, Dokter. mungkin jadi kalau makanya kadang gini,
ada yang mungkin terlalu naif bilang, oh saya membantu petani tembakau atau apa. Ya, ya. Atau mungkin ya petani tembakau ikut terinfluence nih dari informasi dari Dokter Wiwin, akhirnya memilih komoditas lain dok yang lebih menguntungkan Ya, daripada salah satunya. tembakau, begitu ya dokter? Karena emang juga ada yang bilang lahan bekas tembakau itu kadang-kadang juga kalau lama kelamaan dipakai ini katanya saya juga dari ini mas tahun kemarin, kalau tahun ini kan temanya itu kan terkait dengan ini, tahun kemarin itu adalah yang seperti dikatakan Dokter Mary, tahun kemarin temanya itu adalah bagaimana itu eh, disadarkan tentang apa namanya, bahwasanya beralih ke lahannya itu dok, Ya. dialihkan ke lahan selain tembakau karena emang eh, ada potensi karena mungkin karena lahannya itu perlu apa, entah karena pestisidanya atau apapun itu, sehingga lahannya itu lama kelamaan itu tidak produktif gitu dok. Jadi memang ada baiknya memang petani itu juga disadarkan mungkin dengan seperti itu. Ya, berarti memang ini adalah PR bersama. Betul, Ya, Dok. betul. Kemudian dokter kait tadi kemudahan orang-orang untuk mendapatkan rokok, mulai dari tidak perlu membeli satu pak, bisa beli eceran. Eceran, iya Dan ada betul. lagi bentukan yang lebih keren. Tadi sudah Vape. sempat, iya, Iya. vape itu dok. Vape ya. Apakah itu efeknya tidak seburuk rokok atau bagaimana dokter? Sama aja. Jadi kan gini, saya lupa bukunya itu eh, apa ya judulnya, Nicotine War apa intinya begini. Jadi saya mencoba objektif ya. Kalau di buku itu dikatakan mereka yang dari kalangan yang yang pro dengan rokok itu, mereka bilang begini. Apa sebenarnya itu adalah permainan industri farmasi dalam tanda itu, karena mereka mau mengganti atau menerapkan program berhenti merokok itu, menggantinya dengan nicotine replacement, mengganti dengan produk yang sama-sama ada nikotinnya. Oke lah, mungkin ini kita nggak usah ikut perang antara industri farmasi satu sisi, industri rokok di satu sisi. Jadi memang mungkin mereka sama-sama ada perangannya, ada peran ada motifnya masing-masing, kita enggak ini. Tapi yang real itu memang yang perlu kita sebagai tenaga medis sampaikan, memang betul bahwasanya bahaya rokok memang nyata itu, apalagi sekarang misalkan dengan produk diversifikasi rokok yang sekarang ada vape dan rasanya macam-macam loh dok, itu dok. Nah, itu juga Adanya menariknya ya. iya lah, padahal yang paling perlu kita ini adalah ada istilah itu VALI ya, vape associated lung injury. Jadi istilahnya itu lung injury. Jadi kerusakan paru itu mungkin tidak didapatkan di rokok konvensional. Ini hanya ada didapatkan di ini karena salah satu mungkin karena ada zat yang tertentu di vape itu yang membuat jadi perokoknya itu akan mudah untuk ini mengalami lung injury atau mengalami kerusakan paru. Mirip-mirip seperti, maaf kalau misalkan seperti kemarin COVID yang ada sakit parunya karena rusak kan itu dok. Jadi nanti ya terapi, jadi parunya itu benar-benar rusak dok. Jadi rusak dalam artian mengalami kayak semacam orang yang COVID itu. Jadi ada ini ya. Nah itu yang nanti bahayanya itu. Kalau yang lainnya sama dok. Jadi apapun varian rokok yang intinya sama-sama menggunakan bahan-bahan yang ada di dalam rokok, nikotin dan sebagainya, itu sudah saya ingatkan itu tidak ada bedanya. Jadi mau vape atau yang kayak seperti yang dari Timur Tengah, sisa Ya, betul. sama, itu semua sama. Oh, ya. Jadi itu adalah bahasa halusnya rokok aja dok. Ya. Berarti rasa-rasa entah itu buah atau apapun itu Iya. hanya ya tambahan ya pemanis saja, tapi efek-efeknya tidak berkurang dengan itu semua ya dokter ya. Ya bahkan mungkin itu apa, kalau yang tadi saya bilang efek negatifnya rokok, misalkan penyakit stroke, jantung atau PPOK atau penyakit paru-paru molor, itu hanya didapatkan pada saat usia udah tua. Yang VALI tadi itu bisa langsung dok. Jadi sifatnya itu langsung akut. Jadi dalam hitungan mungkin tidak sampai tahunan, mungkin bulan gitu bisa terjadi VALI itu yang itu. Baik, berarti wah ini berhati-hati nih yang sedang aktif vape atau yang suka shisha. Iya. Anak-anak mungkin
apa ya, berdalih tidak merokok tapi mereka nge-vape Iya, gitu dok. nge-vape Nah ya. ini ibu-ibunya ini harus waspada dan semakin keras ini bu. Silakan membantu anaknya dan bapaknya untuk berhenti merokok dengan berbagai bentuk. Rokok filter pun sama ya dokter? Sama. Berfilter, tidak Sama. berfilter, atau Jadi kretek ya, banyak iya, sekali sama. istilahnya ya. Iya, ada yang cerutu, Dok, yang Nah, itu. ya Jadi ini ya sama ya. Jadi sama berbahayanya. kalau mungkin salah satu juga mungkin saya sampaikan di sini juga misalkan, Dok, itu loh ada bukti yang menyatakan bahwasanya justru ya ini mungkin saya sampaikan di sini biar orang tahu ya. Ada yang kepustakaan yang menyebutkan orang merokok malah kebal dari kanker apa apa. Saya bilang iya betul memang ini. Tapi itu kan gini, itu kan istilahnya terjadi mutasi genetik dok. Dan nggak semua orang mengalami itu gitu loh. Yaitu itu sudah One in a kodrat. million. Iya itu kodrat tua sudah. Misalnya sunatullah lah. Ya. Kita nggak tahu. Artinya memang itu memang kenapa kok sampai ada orang yang justru dia perokok tapi kemudian dia malah ya itu sudah itu genetik perubahan genetik yang sudah sunatullah kita tidak bisa ini ya kita nggak bisa milih saya memilih untuk jadi nggak bisa artinya porsi terbesarnya untuk faktor risikonya ada tetap menjadi sakit kenapa menjadi ada beberapa orang yang kebal tidak sampai itu ya itu sudah saya nggak bisa menjawab itu memang karena genetik itu yang membuat kita yang menentukan seperti itu. Ya, dan itu jumlahnya tentu saja tidak Sangat banyak sedikit, ya dokter. iya dok, sangat sedikit, iya. Jumlah yang tersiksa sakit Iya, karena rokok ini jauh lebih betul, banyak ya. betul. Yang terdampak banyak, tidak hanya kesehatan, bahkan sosial ekonomi yang sudah Iya, banyak kita bahas iya. tadi. Eh, aktif maupun pasif, rokoknya maupun asapnya. Betul. Bayangkan di rumah sudahlah terpapar rokok, asap, kemudian keluar kita kena polusi lagi. Ya dok, itu akan Iya, double-double. iya. Tapi sebenarnya lebih bahaya mana ya dok ya, antara polusi atau si asap rokok ini? Ada macam-macam yang ada beberapa studi yang mengatakan kalau itu di indoor tuh ada yang studi menyatakan itu asap rokok itu jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan ini. Tapi studi lain juga menyatakan sama-sama bahaya. Tapi apapun itu memang ya memang di negara-negara katakanlah kita dalam proses berkembang ya seperti Indonesia ini industri juga sedang berkembang maju-majunya kendaraan bermotor juga maju-majunya jadi memang dua-duanya sama-sama ini mereka baik air pollution sama ini juga sama-sama mendapatkan ini sebagai silent killer memang jadi mereka jadi polusi udara juga silent killer karena kita mungkin tidak sadar kalau di situ ada partikelat matter ya atau biasanya ada yang PM25 atau PM10 kira-kira seperti itu. Rokok pun juga sama. Jadi kalau dikatakan mana yang lebih berbahaya saya bilang dua-duanya sama berbahaya meskipun ada beberapa yang mengatakan asap rokok itu lebih berbahaya ini ya potensinya untuk menimbulkan ini. Oke, berarti tagline rokok membunuhmu itu tidak berlebihan ya dokter? Sangat tidak berlebihan. Itu membunuh pelan-pelan ya. Membunuh Silent pelan-pelan. killer. Nggak ngerasa. Ya, nabung itu ya dok. Betul. Nabung sesuatu hal yang tidak diinginkan. Iya. Bahkan asuransi pun sudah mulai teriak-teriak dok. Iya, itu di luar negeri sudah seperti itu. Ya, itu Iya. kalau diterapkan di Indonesia, wah itu bisa kacau itu. Ya. Kemudian dokter, jika seumpama masih belajar untuk melepas rokok, semoga Iya. banyak yang belajar melepas rokok. Iya. Tapi masih untuk berinteraksi dengan yang lainnya. Orang yang lainnya ini apakah ada batas toleransi untuk masih bersosialisasi atau berdekatan dengan perokok aktif gitu dok? Tapi belum menimbulkan bahaya gitu. Batas toleransinya apa ada dok? Saya belum membaca ya. Kalau misalkan kita kan dalam konteks pasif smokernya gitu ya. Kali pasif smokernya kira-kira itu saya belum ini. Intinya sih kalau itu dikaitkan dengan langkah kita untuk mulai menjauhi dari rokok emang mungkin bisa dibahas di lain kesempatan. Tapi emang kalau saya sih yang paling sederhana saja emang kalau emang sederhana tapi ini mungkin yang paling frontal ya artinya kalau emang mau berhenti merokok ya sudah berhenti merokok itu saya tidak sepakat kalau kemudian karena metode ini kan mungkin penerapannya di satu orang dengan orang lain beda ya. Yeah. Saya emang lebih memilih kalau emang mau berhenti merokok ya sudah berhenti merokok tanpa ada kata-kata mengurangi. Okay. Jadi memang tersiksa memang ya karena tadi itu kan sudah enak kalau merokok nikotinnya masuk dopaminnya diproduksi itu kan
itu kan sesuatu yang mengenakkan. Nah, itu dipotong itu sesuatu yang enak dipotong itu pasti menyakitkan memang. Tapi saya rasa sakit yang sesaat itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan nanti efek yang mungkin didapatkan pada saat tua yang itu. Jadi kira-kira disitulah. Ya, dan Jadi setiap orang punya pilihan untuk berhenti merokok betul, sebelum betul. sakit ya, Dok. Betul. Sebelum dipaksa Dokter Wiwin stop rokok sekarang karena paru-parunya sudah sangat bermasalah. Iya. Begitu ya, Dok? Iya. Oke, ini kalau dikupas memang sangat menarik ternyata perkembangan ilmu termasuk bagaimana komoditas rokok ini terus berusaha masuk ke setiap lini masyarakat. Iya. Ya, semoga dengan tayangan ini kembali merefresh kita semua tentang bahaya rokok. Kan katanya kan semakin sering mendengarkan itu akan semakin nempel, Dok, ya, Betul, betul. informasinya. Baik, Dokter Wiwin, terima kasih dokter atas waktunya. Mohon maaf Dok jika ada kesalahan, tapi sebelum mengakhiri Dok, mungkin Dokter Wiwin ada pesan-pesan dulu terhadap untuk sahabat Dokter Ner TV, Dok, monggo. Baik. Jadi seperti yang pertama saya sampaikan secara objektif ya, bahwa memang saya menyadari bahwasanya merokok itu juga mungkin salah satu hak asasi. Itu saya pahami betul. Jadi karena merokok itu hak asasi, saya secara pribadi tidak, kalau dibilang melarang itu ya melarang, tetapi saya menyadari posisi di situ ada apa namanya, ada asasi ini. Jadi pesan saya, kalau misalkan Anda yang merokok dan kalau masih ada kesempatan Anda untuk berhenti, tolonglah Anda berhenti merokok sebelum nanti Anda mendapatkan sakit di masa depan yang tidak Anda prediksi. Yang kedua, peka sosial ya. Jadi begini, ingatlah anak Anda, ingatlah istri Anda, ingatlah anak-anak perempuan Anda bahwasanya efek merokok itu tidak hanya akan Anda alami, tetapi tolong Anda baca, tolong Anda lihat sekeliling bahwasanya cukup banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya kanker paru pada wanita itu cukup banyak. Bagaimana keluarga juga bisa ada potensi untuk mengalami kerugian secara ekonomi dan sosial oleh karena itu. Jadi tolong bagi para perokok peka sosial ya. Jadi efek merokok itu tidak hanya Anda yang mendapatkan, tapi pasif smokernya itu nanti akan berimbas ke anak-anak Anda, ke istri Anda. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Bagi perokok, kalau emang Anda masih ada kesempatan untuk berhenti, silakan berhenti, dan harus berhenti, tidak usah mengurangi dosis rokoknya, langsung aja berhenti. Dan yang tadi itu tolong Anda peka sosial ya, ingat anak Anda, ingat keluarga Anda bahwasanya bahaya merokok tidak hanya mengintai Anda, tetapi ada keluarga yang mungkin akan terdampak kalau Anda itu sakit, kalau misalkan Anda itu misalkan sampai nyawanya meregang, kira-kira seperti itu. Mungkin semoga bisa memberikan ini jadi agar lebih objektif ya, kira-kira seperti itu. Begitu Dok. Ya, terima kasih Dokter Wiwin. Semoga tayangan ini kembali banyak menyadarkan banyak pihak jika memang sudah saatnya untuk meninggalkan rokok. Mari kita mencari dopamin di tempat yang lebih baik. Olahraga Dok. Begitu ya, ikut acaranya FK itu yang Medik Eran, kira-kira seperti itu. Ya baik, terima kasih Dokter Wiwin. Mohon maaf Dok jika ada kesalahan. Ya, kita jumpa lagi di episode berikutnya Dok. Jangan kapok-kapok, kita ajak berkumpul di sini ya Dokter. Senang bisa berbagi. Ya baik, terima kasih. Oke sahabat Dokter Unar TV, hidup ini adalah tentang mengambil keputusan baik dan buruk. Silakan mempertimbangkan kembali dan menyadari jika sebenarnya rokok ini tidak ada manfaatnya. Berhentilah rokok dan ajak sebanyak mungkin orang untuk memprioritaskan kesehatan, terutama anak-anak, demi menciptakan generasi emas. Baik, saya Dr. Mary dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit. Jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.